anugerah ya, kita diberi kepekaan ya, wangsit yang luar biasa, jebrol-jebrol dari Gua Hiro ya kan. Jadi Prabowo, dengarkan nasihat saya. Otaknya sudah sinting ya, makanya kena asap itu si Jokowi itu. Hari ini malah cium tangannya teroris ya, goblok bener si Jokowi ini ya. Teroris pembunuh kok dicium tangannya. Ya sak kutuk-kutuknya nimpa ke dia. Sayang sekali ya, harusnya Jokowi dan anak-anaknya itu bisa loh ya memakmurkan Indonesia. Tetapi karena Jokowi di tengah jalan tiba-tiba belok, yang ada hanya kutuk. Apalagi dia sujud, ya kan, takluk kepada teroris. Ya itu kutuk tidak akan lepas dari keluarganya Jokowi. Kutuknya si Bashir itu ya akan kepada keluarganya Jokowi. Orang semua lagi gegeran ya pada mencela Prabowo. Ya, tapi yang Prabowo lakukan itu benar. Dia memberikan pancingan, dia lihat respon di masyarakat. Ya kan, supaya korbannya tidak terlalu banyak. Tapi harus didukung, harus disuarakan tiap hari. Anda harus viralkan video saya tiap hari untuk mendukung Prabowo buka hubungan baik dengan Israel. Sebab kalau sampai tahun depan belum, udah terlambat. Udah nggak usah mikir Indonesia jaya. Sudah. Pasti Indonesia ruwet ruwet-ruwetnya. Tumpah darahnya. Maka tangannya kan berdarah-berdarah. Nggak usah sok baik. Sudah jalanin. Kalau nggak jalan-jalan terlambat semuanya. Sekarang ini sudah deg-degan. Istilahnya dalam batas kritis. Sekarang ini sudah batas kritis. Sudah hampir tidak terselamatkan. Purbaya ini sudah bikin 2 kesalahan fatal. Shalom Indonesia, shalom semua yang ada di Eropa dan ada di Israel, Haifa, alma mater saya. Dan shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, di Zoom dan ada di YouTube. Hari ini kita bicara kembali tentang suara kenabian bagi dunia. Dan tentu saja kita bicara tentang Indonesia dan melanjutkan tentang Israel. Sangat mengejutkan ya, dengan statement Prabowo ya, kita masih terheran-heran. Dan ya sebetulnya kalau di dalam ilmu komunikasi itu namanya bahasa metakomunikasi. Sebenarnya bahasa metakomunikasi ini sudah menjadi sangat jelas sekali ya dari Prabowo. Bukan hanya metakomunikasi, tetapi kita mengerti sampai seberapa jauh pembicaraan Prabowo dengan Israel. Dari awal pertama kali Prabowo mendapat bantuan dari Israel supaya dia bisa jadi presiden ya. Dan saya melihat Prabowo sekarang harus bayar sama Israel. Sebab kalau enggak Prabowo nggak pernah bisa jadi presiden tuh. Ya, dengan menyingkirkan Islam radikal dari grupnya dia, ya kan? Sementara Anies masih menggunakan radikal, ya kan? Prabowo menyingkirkannya. Dan akhirnya Prabowo menang, ya kan? Seperti yang kita duga. Saya sempat dicaci maki tuh ya sama orang Indonesia di Belanda ya. Besoknya besoknya itu hari pemilihan di Belanda itu ya, di Den Haag, di kedutaan Indonesia. Terus kemudian hari sebelumnya kita ada persekutuan doa sama Pastor Daniel ya, Pastor Daniel Alexander di sebuah tempat. Terus ada ibu yang aktif di kedutaan, dia nanya sama saya, iya kan Pastor Paul ya, harus Ganjar ya. Salah, ibu salah. Saya bilang, harus Prabowo. Kalau sampai Ganjar memerintah, kalian akan jadi negara Islam. Tapi kalau Prabowo yang pegang, orang Islam akan berantem sendiri. Ya, dan setidak-tidaknya kalian punya sudden death sampai Prabowo ya punya keberanian. Saya bilang begitu. Oh, salah. Lalu dia datang sama Pastor Daniel. Pastor Daniel,
Kalau menurut pastor bagaimana? Ini masa Pastor Paul bilangnya jangan Ganjar, tapi malah Prabowo. Kalau Pastor Daniel gimana? Ya Ganjar dong ya, Ganjar ya. Nah, lalu Pastor Daniel bilang, saya nurut apa kata Nabi 26. Waduh, heboh. Di tempat itu jadi bicara politik ya. Jadi saya bilang stop. Semua ya Pastor Daniel udah jangan bicara politik. Ini kita lagi ibadah. Habis ibadah kok bicara politik. Nah, jangan, cuman ya kan tapi kan harus Ganjar dong ya si ibu ini ya. Ibu ini waktu tak kemana-mana pokoknya heboh akhirnya. Ya saya mungkin orang-orang Indonesia itu marah sama saya gara-gara itu suara terpecah, ya kan? Karena kalau orang-orang yang tahu yang mengikuti YouTube-nya saya, orang-orang Indonesia yang tahu, dia kan tahu bahwa Prabowo, walaupun tetap akhirnya di kedutaan Belanda itu Ganjar yang menang ya. Tetapi itu sempat heboh. Ya, makanya mereka marah sekali sama saya. Tetapi nyatanya kan Prabowo yang menang. Sesuai dengan sabda Nabi 26, Prabowo pasti menang. Ya kan? Sudah sesuai dengan sabda Nabi 26. Kita ini belum pernah meleset kalau ngomong di sini ya. Ya, dibanding dengan para profesor, doktor, kompresor bocor yang cuma double talk itu di sana ya. Di sini kita belum pernah salah. Luar biasa ya, ajaib ya. Itulah anugerah ya, kita diberi kepekaan ya, wangsit yang luar biasa, jebrol-jebrol dari Gua Hiro ya kan. Dan seperti sahabat saya ya kan, kalau Prabowo itu pasti mau tidak mau harus membuka kedutaan Israel di Indonesia. Kalau enggak habis. Indonesia sekarang sudah di ujung tanduk. Programnya Prabowo yang membuat dia menang adalah makan bergizi gratis. Enggak akan bisa jalan. Tidak akan bisa jalan. Dari awal saya sudah bilang nggak bakal bisa jalan. Dari awal saya sudah bilang itu program itu membuat Prabowo menang. Tetapi nggak akan bisa jalan. Yang bisa jalankan cuma Yayasan Damaris Pancasila. Sampaikan kepada Prabowo supaya segera menghubungi Ibu Linda atau Pak Stephen. Supaya program makan bergizi gratis bisa ditangani sama Yayasan Damaris Pancasila. Ya, kalau enggak itu akan menjadi bumerang bagi Prabowo. Bayangin ya, 700 triliun cuma dibuang-buang begitu saja. Kan gila ini. Akhirnya kan buat rebutan kan, diambil sana sini. Bayangin nasi bisa ada kacanya coba. Nasi bisa ada serpihan kaca. Itu tuh bukan accident, itu tuh insiden yang disengaja oleh orang-orang kurang ajar itu. Harusnya tangkap semua itu. Harusnya ditangkap. Sampai kan belum ada yang masuk penjara kan. Itu dikorup. Sengaja dibikin supaya uangnya jangan disalurkan ke makan bergizi gratis, tapi bisa diuangkan, diambil sama Pemda. Kurang ajar itu Pemdanya. Ya. Sampaikan Prabowo. Tolong sampaikan kepada Prabowo. Ya. Kemarin Prabowo di Belanda ya. Nah, pasien pun saya mungkin mati juga ya. Jadi dia nggak nelpon saya. Kurang asem nih. Salah ya, saya bilang sama Prabowo ya supaya nemuin saya. Makan bergizi gratis tidak akan sukses tanpa Yayasan Damaris Pancasila. Saya nggak ngomong sombong ya. Ya dengan kata lain harus lewat gereja. Yang punya infrastruktur untuk memberi makan dunia itu hanya gereja. Dari zaman 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, yang namanya memberi makan rakyat itu yang lakukan hanya gereja. Yang sanggup melakukannya itu hanya gereja, memberi makan rakyat itu. Ya. Ya. Nah, jadi Prabowo dengarkan nasihat saya. Kedua yang menarik. Di awal ya kita lihat bagaimana Prabowo di Qatar ketemu sama Menteri Pertanian di Israel. Terus heboh ya, saling mengelak, singkat cerita, ternyata ada berapa puluh mahasiswa dari Indonesia dikirim ke Israel untuk belajar pertanian. Ya kan? Yang sangat disayangkan, ya si Jokowi itu, ya kan? Bodoh, goblok. Jokowi memang udah itu otaknya sudah sinting ya, makanya kena asap itu si Jokowi itu. Hari ini malah
cium tangannya teroris ya, goblok bener si Jokowi ini ya. Teroris pembunuh kok dicium tangannya. Ya sak kutuk-kutuknya nimpa ke dia. Sayang sekali ya, harusnya Jokowi dan anak-anaknya itu bisa loh. Ya, memakmurkan Indonesia. Tetapi karena Jokowi di tengah jalan tiba-tiba belok. Yang ada hanya kutuk. Apalagi dia sujud, ya kan, takluk kepada teroris. Ya, itu kutuk tidak akan lepas dari keluarganya Jokowi. Kutuknya si Bashir itu ya akan kepada keluarganya Jokowi. Kasihan ya anaknya ya, si Gibran saya lihat harusnya baik. Ya tapi ya itu kutuk dari orang tuanya. Ya, termasuk si Kaesang segala macam itu kan nanggung, termasuk cucu-cucunya itu. Kamu kira Megawati bukan orang baik? Megawati orang baik, tapi dia harus menanggung kutuk dari Soekarno. Kamu pikir Sukmawati nggak baik-baik? Kamu pikir tuh Guru sama Guntur itu nggak baik-baik? Tapi mereka harus menanggung kutuk orang tuanya loh. Ya, karena Soekarno itu yang membuat ya antisemit, kebencian, kutukan-kutukan kepada orang Yahudi. Yang akhirnya balik sendiri kepada keluarganya. Seharusnya enggak. Itulah warisan Soekarno yang membuat Indonesia terkutuk 7 turunan. Prabowo inilah yang bisa melepaskan dari kutukan itu. Seharusnya. Kemarin Jokowi diberi kesempatan, nggak bisa, malah ikut ngutukin. Habis Jokowi, nggak kan bisa. Gibran itu kelihatannya cemerlang, tapi nggak bisa. Ya, kenapa? Karena nanggung kutuk bapaknya. Gibran itu susah. Di depan mata, di atas kertas, harusnya dia bisa jadi presiden. Tapi percaya saya nggak bisa. Ya, sudah selesai. Gibran itu sudah puncak karirnya, dia itu sudah turun. Nggak bisa lagi. Doa untuk Prabowo ya, supaya diberi keberanian. Sekarang semua lagi gegeran ya pada mencela Prabowo. Ya, tapi yang Prabowo lakukan itu benar. Dia memberikan pancingan, dia lihat respon di masyarakat. Ya kan, supaya korbannya tidak terlalu banyak. Tapi harus didukung, harus disuarakan tiap hari. Anda harus viralkan video saya tiap hari untuk mendukung Prabowo buka hubungan baik dengan Israel. Sebab kalau sampai tahun depan belum, udah terlambat. Udah nggak usah mikir Indonesia jaya. Sudah. Pasti Indonesia ruwet ruwet-ruwetnya. Kita doakan saja. Ya kan? Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Prabowo, pertimbangannya. Sebenarnya gampang. Militer di tangan dia, polisi di tangan dia. Kalau kadrun, tembak mati saja, sudah selesai. Orang memang dia juga niatnya membunuh kita kok. Tembak mati saja. Mereka itu bukan manusia, itu dedemit itu. Dedemit dari Yaman. Tembak mati saja, sudah. Karena Prabowo itu masih mencoba menjadi orang baik. Salah ya. Prabowo itu jangan mencoba jadi orang baik. Dia itu adalah seorang patriot. Patriot itu bukan orang baik. Patriot itu tangannya berdarah. Ya. Seorang patriot itu tangannya berdarah-berdarah. Sama seperti Daud. Ya kan? Seorang patriot itu tangannya berdarah untuk melindungi seluruh tumpah darahnya. Maka tangannya kan berdarah-berdarah. Nggak usah sok baik. Sudah jalanin. Kalau nggak jalan-jalan terlambat semuanya. Sekarang ini sudah deg-degan, istilahnya dalam batas kritis. Sekarang ini sudah batas kritis, sudah hampir tidak terselamatkan. Purbaya ini sudah bikin 2 kesalahan fatal. Ya, Purbaya ini sudah bikin 2 kesalahan fatal. Ya, 1 kesalahan moneter, ya. Mencairkan 200 triliun dari BI itu salah besar itu. Nah ini nggak terserap, ini dananya kemana, udah nggak jelas sekarang. 200 triliun kamu kira buat apa coba kemarin? Orang bank yang nggak berani nerima. Ya kan? Ditambah lagi sekarang, ya kan? Krisis energi, krisis moneter, krisis energi. Sekarang kamu kalau ngisi bensin, ya di Pertamina itu, di SPBU, kamu mendingan cek dulu. Ada alat buat ngecek kadar bensin itu ya.
Sebab kalau enggak nanti mobilmu rusak loh, motormu rusak. Hancur semua itu, gila itu. Indonesia mengalami dua krisis, krisis moneter dan krisis energi. Padahal punya tambang minyak, padahal punya tambang energi. Bisa krisis moneter, bisa krisis energi. Jangan tertipu dengan IHSG yang melambung. Nyatanya tidak ada investor masuk. IHSG melambung itu, ya cuman itu saja. Balon sabun, bubble, ya bubble shop, ditutus ya hilang, blub, nggak ada sisanya, ampasnya aja nggak ada. Kalau balon karet ada ampasnya, kamu tusuk, meledak ada ampasnya. Meletus balon hijau, dor, ampasnya masih pegang kamu. Kalau bubble shop itu balon itu kamu tutus, tung, hilang, lenyap. Kelihatannya, aduh, Anda tertipu, ya. Bahkan beberapa ekonom tuh sama si Lahi Tua, siapa tuh ya temennya Pak Teddy itu. Siapa Pak Teddy, saya lupa namanya Pak itu. Temennya Pak Teddy itu yang orang, ya itu juga sama ya. Hati-hati loh, Purbaya itu suka ngomong gede, dia bilang. Hati-hati, Purbaya itu doyan ngomong gede, dia bilang. Saya percaya ini ngomong gede, saya tahu begitu. Ini ngomong gede, ini nggak bisa, dia nggak bisa kerja. Dia nggak bisa kerja. Dia hanya pandai menjilat saja. Ya. Hati-hati ya. Waduh, saudara jangan ngomong Indonesia ini dua krisis ini. Kena krisis moneter saya sudah salah. Ini tambah lagi krisis energi. Kehilangan kepercayaan. Ada satu film tentang krisis energi ya. Mengerikan sekali ya. Anda bayangin sekarang Anda mau beli bensin. Anda yakin bensin yang Anda beli itu bensin benar? Itu sudah berapa mobil tuh, mobil-mobil mewah itu ya, hancur ya, langsung mogok ya, diisi bensin punya Pertamina, langsung mogok, langsung rusak. Ternyata bensinnya semua dicampur, dioplos pakai kencing onta. Ngeri sekali, Indonesia ini jantenan. Aduh, apa sih nggak dikorup di Indonesia ya, gila ya. Orang lokalisasi jadi korup ya. Kamu jadi mucikari aja korup. Ya, ngentu aja dikorup, ngedan ya. Bahkan ada yang katanya 3 jam dikorup ya, cuma 2 jam. Diajak lagi 1 jam, nggak mau, dibunuh langsung. Aduh, itu ceritanya ada itu ya kemarin itu ya. Suami menjadi mucikari bagi istrinya sendiri. Lalu istrinya dibunuh sama customernya. Gara-gara jatahnya 3 jam, baru 2 jam dia mau berhenti. Padahal sudah bayar 3 jam. Gila ya. Apa saja dikorup. Sekarang Ahok diembet-embet lagi ya. Mau diembet-embet lagi. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Tadi Anda lihat ya, Wanda Hamidah, MUI menolak ya. Kamu pikir Indonesia masih ada tahun depan? Ini orang ini udah kere, sombong belagu minta ampun ya. Dia pikir tahun depan dia masih punya uang. Ya. Padahal baru kasih contoh penjarahan loh ya. Baru kasih contoh penjarahan. Dia pikir tahun depan dia masih punya uang. Belum tentu loh. Begitu ini krisis yang luar biasa. Habis uangmu tuh rupiah udah nggak ada harganya. Sekarang sudah hampir 17.000 ya. Atau udah lebih ya. $1 17.000 rupiah. Kalau euro jangan tanya ya. Sudah 19.000, udah hampir 20.000. Dulu cuma 15.000, 16.000. Sekarang sudah 19.000. Sudah naik ya sekitar 20%. Banyak. $1 Singapura, saya ingat sekali, saya masih dulu ya, $1 Singapura 5.000. 5.000 rupiah. Saya masih jamanin, saya pergi ke Singapura $1 5.000 rupiah. Sekarang 13.000. $1 Singapura 13.000 rupiah, gila. Hampir 14.000. Itu kan sama dengan dolar Amerika tahun kemarin. Zamannya Jokowi $1 14.000. Kan gila nih kan. Naik hampir 3 kali lipat. Kalian sudah, aduh Indonesia, udah deh.
percaya, kamu cepat merapat ke Israel.